Ini adalah kualitas tayangan dari pertandingan final antara Interlion FC melawan MacArthur. Dan coba lu tebak, ini liga apa? Opportunity now for Juk. Does well. Ball across goal. It's the opener. It's Ollie Green. Ini adalah Football NSW League 2, yang mana artinya ini adalah liga dengan kasta keempat di Australia. Atau bisa dibilang ini tuh cuma liga tingkat provinsinya aja, yang kedua, bahkan bukan yang pertama. Dan di liga ini, kualitas penyiarannya itu udah bagus banget. Dan by the way, kameranya cuma ada satu. Bahkan, ini tuh nggak ada operatornya sama sekali. Kameranya nggak ada kameramennya. Si kameranya itu udah canggih, udah AI. Jadi, kamera ini bisa otomatis mengikuti arah bola atau pergerakan pemain dengan smooth tanpa harus dikendalikan oleh manusia. Sekarang kita bandingkan lagi dengan liga ketiganya, dengan NPL, kayak NSW, Victoria, QLD, dan lain-lain. Terus ini juga ada liga wanitanya. Take the ball, but Dabloni has given it away. And a slip. Gomez! Isabel Gomez puts the Mariners in dreamland. Sampai di kasta tertingginya dengan dukungan Paramount Plus. Ini liga punya penyiaran yang jauh lebih bagus daripada Liga Indonesia. City's first chance off the crossbar and the follow-up is rifled into the goal by Jonathan Cohen. Belum lagi kita ngomongin soal Liga Thailand yang bagus banget penayangannya, bagus banget rumputnya, bagus banget stadionnya. And the header is in from Bissoli. The frustration is finished. In the end it's a simple. Atau negara paling dekat sama kita, Liga Malaysia. Mencari ruang, lepaskan rempatan. Dan beliau yang mencipta nama selaku penjaring. Sekarang lo lihat ini, Liga Indonesia tercinta, yang katanya ini negara sepak bola. Bola didapatkan oleh Persib Yogyakarta, di mana Vino berhasil datang. Dan katanya di tahun ini juga akan ada perubahan. Tapi nyatanya di minggu pertama Liga Indonesia bergulir, tayangannya masih tetap gitu-gitu aja. Resolusi kameranya rendah, warnanya nggak natural, pencahayaannya buruk. Tiap nonton kayak ada asap kebakaran. Dan banyak lagi keluhan-keluhan yang mungkin lu rasain juga. Sekarang coba lu lihat, ini adalah tayangan dari Antv di zaman ISL. Kok rasa-rasanya bagusan Antv ya? Dan ini baru Antv aja. Coba kalau kita bandingkan dengan RCTI yang kemarin baru aja menyiarkan pertandingan antara Persib Bandung melawan Western Sydney United. Masih dimiliki oleh Western Sydney. Bagaimana mereka unggul jumlah di area kotak penalti mereka. Atau kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita mundur ke 3 tahun lalu. RCTI pernah menayangkan antara Persija melawan Ratchaburi FC di Stadion Jakarta International Stadium. Peluang terbuka dan sangat mudah kita saksikan bagaimana Yo Byung-so. Ya, sangat. Dan itu bagus banget. Kita sebagai penonton dimanjakan, nyaman. Kalau lu lihat ini jauh banget perbandingannya. Dan ini rekaman 2022. Ini artinya udah 3 tahun lalu. Pemain yang sangat. Terus ini juga ada lagi perbandingan antara kamera HP dari penonton dari tribun dibandingkan dengan penayangan Liga 1 Indosiar. Parah banget gak sih? Teknologi itu kan katanya tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu itu selalu ada upgrade atau peningkatan. Ini apaan? Tayangan dari Indosiar di 2025 aja rasa-rasanya masih kalah sama tayangan dari Antv di zaman Indonesia Super League. Oke, sekarang kita udah cukup dengan diferensiasinya. Sekarang, mari kita bahas kenapa kualitas penyiaran sepak bola itu menjadi sangat-sangat penting. Pertama, sponsor. Sekarang gua tanya deh, perusahaan besar mana yang mau mensponsori Liga Indonesia dengan kualitas penyiaran seperti yang lu lihat tadi? Yang kedua, citra liga suatu negara. Kalau kualitas penyiarannya seperti ini, kita akan terus-terusan dianggap remeh-temeh sama negara lain, yang mana berdampak kepada sponsor tadi yang gak mau mensponsori liga remeh-temeh kayak begini. Ketiga, kenyamanan menonton. Ini mah gak perlu ditanyain lagi lah ya. Emang siapa sih yang nyaman untuk nonton Liga Indonesia di zaman Indosiar? Gue jamin gak ada. Yang ada itu cuma keterpaksaan, karena gak ada pilihan lain. Yang keempat, susah untuk viral. Bayangin kejadian gol kayak Todd Rivaldo Ferre itu terulang lagi. Seorang kali ini, Terence Fuhiri, masih Terence Fuhiri. Baik sekali Terence. Tendangan Terence Fuhiri, gol. Atau golnya Rizky Ridho dari tengah lapangan. Harusnya video-video kayak gitu bisa tembus kesebar ke dunia. Tapi nyatanya nggak bisa. Kenapa? Karena kualitas penyiarannya itu busuk.
Oke, kalau keburukan tadi kita udah sebut semua, sekarang pertanyaan baru muncul. Emangnya sesusah apa sih buat ganti kamera ke kualitas yang jauh lebih bagus? Atau kenapa sih nggak RCTI aja yang punya hak siarnya? Jawaban itu cuma satu, uang. Dari pihak MTech atau dalam hal ini Indosiar, mereka sebenarnya mampu untuk membeli kamera yang jauh lebih bagus, jauh lebih canggih. Tapi mereka nggak mau untuk melakukan hal tersebut. Lalu pertanyaannya kenapa? Karena MTech udah bayar mahal untuk hak siarnya Liga Indonesia per tahun. Dan agar mereka mendapatkan laba yang lebih besar lagi, itu adalah dengan tidak membuat, dalam tanda kutip, pemborosan. Atau dalam kata lain, MTech nggak rela membeli perangkat ini itu karena nggak mau laba keuntungannya dari hak siar ini jadi menipis. Padahal menurut gue ini tuh sudut pandang yang salah. Kalau aja MTech berani ambil resiko untuk berinvestasi membeli perangkat penyiaran yang punya kualitas bagus sedari 2018, mungkin sekarang mereka udah memetik hasilnya dengan banyaknya perusahaan besar yang mengantri untuk mensponsori Liga Indonesia. Dan bisa jadi perusahaan yang lagi naik daun seperti BYD jadi sponsor utama dari Liga Indonesia. Tapi nyatanya kan enggak. Sekarang sponsor Liga Indonesia itu masih BRI, yang notabene itu adalah perusahaan BUMN, yang menterinya aja masih Erick Thohir, yang notabene Erick Thohir itu adalah Ketua Umum PSSI, yang artinya Liga Indonesia ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada sponsor dari BUMN tadi. Jadi pertanyaan besarnya, mau sampai kapan kayak begini? Kita sebagai penonton dan pecinta sepak bola Indonesia cuma bisa berharap agar terjadinya perubahan ke yang lebih baik. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain mengkritik dan menghujat mereka-mereka yang masih aja tidak mempedulikan kita sebagai konsumen. Jadi ya itu aja teman-teman. Kalau lu ada pendapat lain atau komentar-komentar lain, lu tulis di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya Sinar Plus Menitan. Ciao.